Baiklah, Ibu akan menyampaikan materi tentang bumiku sayang, bumiku marah. Kalian sayang dengan bumi? Sayang. Sayangi bumi kita seperti kita menyayangi diri kita sendiri. Ya, jadi kemarin dalam materi sebelumnya kan sudah belajar tentang kayak pertumbuhan, ya, perkembangan, ya. Sama, bumi juga sama. Bumi juga mengalami yang namanya perubahan. Ada perubahan juga. Bumi juga sama mengalami perubahan. Banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di bumi akibat dari siapa? Ulah manusia. Kemudian ada karena faktor, apalagi nak? Faktor alam. Nah, Ibu akan menayangkan video, coba lihat ya. Ya, ini lihat videonya tadi. Nonton sebentar ya nak, lihat. Coba lihat videonya. Ini adalah video apa? Kerusakan lingkungan, kerusakan alam. Ini terjadi di sekitar rumah kita, ya kan? Benar nggak? Kerusakan alam yang ada di lingkungan kita. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya, nak? Ya, bagaimana caranya? Kita harus menjaga lingkungan. Perubahan bumi ada dua faktor, bisa terjadi dari dua faktor. Yang pertama adalah faktor alam. Yang kedua adalah faktor manusia. Yang paling kejam ini faktor siapa? Faktor manusia atau faktor alam? Faktor manusia. Kenapa manusia? Kenapa? Kenapa manusia? Ayo, ya. Ya, karena manusia itu kan punya hati, punya pikiran, punya rasa, ya kan? Tetapi ketika diberitahu bandel, masih seperti itu, ya, masih ngeyel. Yang pertama adalah faktor alam. Faktor alam contohnya apa? Manda, faktor alam contohnya apa? Bumi yang rusak satu adalah banjir. Ayo, faktor alam. Gempa. Gempa bumi. Yang paling dahsyat biasanya apa? Tsunami. Kemudian gunung meletus. Itu faktor dari alam. Kita tidak bisa mencegahnya, nggak bisa, ya, karena sudah dari alam. Kemudian ada yang kedua adalah faktor manusia. Contohnya apa ini? Manusia punya hati, punya pikiran, punya rasa. Tapi ketika ditegur, ya ada kadang-kadang ngeyel, marah, tersinggung. Benar nggak? Ya, yang pertama dia membuang sampah sembarangan. Ya, yang rumahnya dekat sungai, buang sampahnya di sungai. Akibatnya apa? Mampet. Setelah mampet terjadi kejadian besar yang dia akhirnya banjir. Ayo, siapa yang rumahnya sering kebanjiran? Ayo, ada nggak? Ada. Nah, itu faktor alam atau faktor manusia. Banyak sekali yang mungkin di depan-depannya tidak ada got, tidak ada parit. Apa paritnya ya? Parit, ya, mampet. Terus suka membuang sampah sembarangan, ya, seperti itu. Jadi mulai sekarang hidupnya harus dirubah. Banyak sekali cara-cara untuk menangani solusinya, ya. Perhatikan nilai ya.
ada sampah satupun. Kemudian ini adalah contoh lingkungan yang tidak sehat. Ya, begini. Biasanya kalau zaman dulu sungai itu bisa buat nyuci, tapi zaman sekarang itu jarang sekali sungai yang bisa digunakan oleh aktivitas penduduk. Iya, seperti itu. Coba perhatikan, lihat. Ini contoh yang lingkungan yang bersih. Ini yang lingkungan yang kotor. Enak yang mana lihatnya? Yang sedap dipandang oleh mata itu adalah yang mana? Lingkungan yang bersih. Ya, lingkungan yang bersih. Kemudian jauh dari polusi udara, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, lihat apa yang harus kita lakukan. Lihat, jaga kebersihan, membuang sampah. Lihat, sampah itu ada sampah organik, ada sampah anorganik, ya. Kemudian lihat, apa yang organik apa? Organik, sayang. Organik berasal dari tumbuhan. Kalau yang anorganik berasal dari plastik. Itu bedanya. Kemudian lihat, setiap kelas harus ada tong sampah. Di rumah juga sama, harus menjaga lingkungan yang sehat biar badan kita sehat, tubuh kita sehat, jiwa kita sehat, pikiran kita juga menjadi sehat. Ya, seperti itu. Baik, ada pertanyaan nggak? Ya, dari materi yang Ibu sampaikan tadi, coba ada pertanyaan nggak? Coba Adit. Bagaimana cara menanggulangi polusi yang disebabkan dari pembakaran sampah rumah tangga? Ya, bagaimana cara menanggulangi dari polusi dari apa nak? Polusi Sampah rumah tangga. Ya, banyak sekali kadang-kadang ibu-ibu buang sampah sembarangan ya. Ya, bagaimana cara menanggulangi sampah rumah tangga? Dengan cara mana? Atau dua tiga. Ayo Gaza, siapa yang bisa jawab temennya tadi? Bagaimana cara menanggulanginya Gaza? dikubur. Kubur. Terus apa lagi? Apa lagi? Bapak? Siapa yang tahu ya? Dikubur. Apa lagi nah? Apa lagi nah? Satu. Cara menanggulangi sampah rumah tangga. Satu, hindari pembakaran. Ya, pembakaran dihindari. Kenapa? Kalau sudah dibakar, akibatnya jadi polusi udara. Kemudian, Ibu sudah menjelaskan materi yang tadi sudah menjelaskan materi. Ada 3M. Reduce, dan efisien. Nah, reduce apa? Mengurangi. Contohnya apa? Kalau ibu-ibu ke pasar, ya, jangan bawa plastik. Jangan bawa kantong plastik. Bawanya apa? Tas belanjaan.
banjir, kemudian menanam pohon, ya menanam pohon.